fisiologi dari hormon itu macam-macamnya, tergantung jaringan atau organ yang mempengaruhi dan hormon yang berpengaruh. Ya. Selain berfungsi dalam proses pencernaan, metabolisme, persepsi sensorik, tidur, ekspresi, industri stres, perkembangan reproduksi dan lainnya. Jadi setiap hormon punya fungsi masing-masing tergantung di mana target kerja dari hormon tersebut, ya, pada organ atau jaringan. Itu disekresikan oleh organ-organ atau jaringan tertentu, ya, untuk memberikan efek fisiologis yang diinginkan. Ya. Di sini ada sudah digambar. Di situ ada bagian hipotalamus, dia bisa mengekspresikan dopamin, somatostatin, vasopressin, kemudian ada adrenal medular, mengekspresikan adrogen, glukokortikoid, adrenalin. Nah, jadi hormon itu tidak terpusat pada satu bagian tubuh, satu bagian jaringan atau organ saja, ya, tapi dia secara menyeluruh ada di tubuh manusia, gitu, tergantung bagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh si organ atau jaringan yang mengeluarkan tadi. Kemudian secara struktural atau secara kimia, hormon itu dibagi pada 3 subkelas, ya, 3 bentuk secara kimia dari hormon. Ada polipeptida, ada amina, ada steroid. Nah, kemudian dari subkelas tersebut itu dibagi lagi berdasarkan polaritasnya, atau di bagaimana si senyawa tadi atau si molekul hormon tadi itu larut dalam pembawanya. Jadi ada hormon yang larut air, ada juga hormon yang larut dalam lemak. Ya, kenapa dibedakan lagi? Karena di sini akan muncul perbedaan ketika proses signaling terhadap sel. Ya. Nah, yang pertama di sini ada klasifikasi hormon berdasarkan strukturnya, ya. Jadi ada yang merupakan derivat dari kolesterol, ada yang derivat asam amino, di sini ya, merupakan derivat tirosin, dan juga derivat dari peptida, ya, atau rantai protein yang panjang. Ya. Dari pemahaman derivatisasi dari si hormon, kita bisa mungkin mengetahui sumber atau analog utama dari hormon tersebut. Ya. Jadi kita bisa tahu, oh, ini hormon sumber awalnya atau bentuk awal dari molekul hormon ini dari mana. Ya. Berarti kalau dia derivat kolesterol, berarti dia turunan dari kolesterol, dan derivat tirosin berarti struktur awalnya adalah asam amino tirosin. Contohnya ini adalah derivat dari kolesterol, ya. Seperti yang kita tahu, kolesterol itu esensial, ya, bagi tubuh manusia, gitu, ya. Kan ada dibilang kita harus mengurangi kolesterol, gitu, ya. Tapi tidak serta-merta bahwa kolesterol itu harus dikurangi secara sempurna, tidak sama sekali mengkonsumsi kolesterol, karena pada hakikatnya kolesterol itu dibutuhkan terutama dalam pembentukan hormon, ya, karena beberapa hormon penting itu merupakan turunan dari kolesterol, ya. Jadi dari bentuk awal kolesterol di situ terbentuk pregnenolon, ya. Pregnenolon karena di situ ada SCC, ya, ada derivat 50 SCC di sini, yaitu side chain cleavage, ya, yang berfungsi untuk memutus satu rantai isosaproaldehida. Ya, di situ makanya akan terbentuk pregnenolon. Nah, dari situ baru akan terbentuk turunan-turunan hormon yang berfungsi secara esensial terhadap proses fisiologi manusia. Ya.
kelihatan di layar ya. Jadi di sini di awal itu ada pregnenolon ya, ada pregnenolon, kemudian ada beberapa enzim khusus yang berfungsi untuk menguraikan atau membentuk pregnenolon menjadi hormon-hormon tertentu. Ada kortisol, ada aldosteron, itu tergantung dari hormon yang dari enzim yang mengubah dari si pregnenolon ya. Dan itu berbeda tiap prosesnya ketika dari pembentukan kortisol atau aldosteron dengan pregnenolon hingga menghasilkan testosteron ya. Jadi seperti kita tahu bentuk aktif dari si derivat kolesterol itu ada progesteron, ada testosteron, ada aldosteron, ada kortisol tadi. Nah, beberapa hormon tadi itu kan dikatakan bahwa merupakan turunan dari kolesterol, atau dia bisa dikatakan turunan dari kolesterol karena dari bentuk kolesterol itu mengalami beberapa penguraian oleh enzim tertentu sehingga menghasilkan hormon yang tadi dikatakan turunan dari kolesterol. Nah, kemudian kembali ke fungsi awal dari si hormon, yaitu sebagai molekul signaling ya. Berarti di sini molekul hormon yang akan bekerja itu akan melalui beberapa tahap ya. Jadi di sini dia pertama kali mengalami proses biosintesis. Biosintesis tadi itu contohnya yang tadi penguraian kolesterol menjadi beberapa jenis hormon tertentu, yaitu proses biosintesis ya. Kemudian penyimpanan, kemudian transport hormon dari kelenjar atau organ tempat terjadi proses biosintesis, kemudian akan ketika sudah transfer dia akan mengalami proses interaksi antara hormon dengan reseptor. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah adanya interaksi antara molekul hormon tadi dengan reseptor, karena hal tersebut esensial ya, atau hal tersebut penting terjadi ya, harus terjadi antara hormon dengan reseptor yang sesuai sehingga bisa menimbulkan amplifikasi sinyal yang akan menimbulkan efek fisiologis tertentu yang dikeluarkan oleh organ tertentu. Baru untuk mencapai proses homeostasis akan terjadi proses degradasi hormon yang berinteraksi dengan reseptor. Untuk proses signalingnya itu ada 3 jenis secara garis besar. Yang pertama ada proses signal secara endokrin, parakrin, dan autokrin. Perbedaannya adalah jika endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh ya melalui pembuluh darah ya, tapi kalau berbeda dengan parakrin, kalau parakrin itu dari satu jaringan hanya di sekitar jaringan tersebut ya. Kalau autokrin itu dari satu sel jaringan hanya pada sel jaringan tersebut ya. Beda ya, kalau tadi endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah baru menimbulkan respons. Kalau parakrin itu dari satu jaringan ke tetangganya lah istilahnya, ke sekitar jaringan tersebut. Tapi kalau autokrin itu dari sel jaringan tersebut kembali ke sel jaringan yang mengeluarkan tadi. Itu perbedaan tipe signalingnya. Kemudian perbedaan dari klasifikasi hormon larut air dan hormon larut lemak. Tadi kan hormon itu dibagi lagi kelasnya. Ada turunan kolesterol, ada turunan asam amino, kemudian ada turunan peptida. Nah, itu berdasarkan struktur kimia. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bagaimana si hormon ini disebarkan ke dalam menuju targetnya, gitu ya, ditransportkan atau dibawa menuju targetnya. Yang pertama ada hormon larut air dan ada hormon larut lemak. Jadi perbedaan yang pertama, kalau hormon larut air itu bentuk molekulnya dia bisa berdistribusi secara bebas, ya, berbeda dengan
respon hormon lemak, dia harus terikat oleh protein transport baru dia bisa disebarkan ke menuju targetnya. Nah, kemudian untuk responnya, hormon larut air itu biasanya lebih singkat, cepat dan singkat ya periode efeknya terhadap suatu jaringan dibandingkan hormon larut lemak. Kemudian target reseptor dari hormon larut air itu biasanya berada di membran sel atau di permukaan sel. Berbeda dengan hormon larut lemak, itu biasanya targetnya berada di intraseluler. Maka bisa berbeda karena kalau hormon larut lemak dia bisa melewati membran sel yang bersifat lipofilik. Jadi dia bisa melalui membran sel dan masuk menuju targetnya berada di intraseluler. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi ada water soluble hormone, fat soluble hormone. Jadi ada hormon larut air yang mana dia ketika sudah dilepaskan, ya, dia akan menempati reseptor-reseptor yang ada di membran sel. Ketika sudah menempati reseptor yang ada di membran sel, baru dia akan menginduksi respon biologi tertentu terhadap targetnya. Perbedaannya dengan hormon larut lemak yaitu di sini dia akan berikatan dulu dengan transfer protein, baru dia masuk ke dalam intrasel. Baru setelah masuk ke dalam intrasel, di situ dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam intrasel, baru menghasilkan respon biologi tertentu. Jadi perbedaannya adalah secara mendasar adalah di transport atau di transport dan target kerja si hormon tersebut. Jadi kalau hormon larut air itu kerjanya di permukaan sel, kalau hormon larut lemak itu bisa masuk ke dalam sel. Contohnya di sini ada epinefrin. Epinefrin di sini merupakan contoh hormon yang larut air. Nah, jadi dia bisa berpengaruh terhadap reseptor alpha dan beta adrenoreseptor. Alpha dan beta adrenoreseptor itu jenisnya atau tipenya adalah reseptor berpasangan dengan G protein. G protein sendiri itu adalah protein berpisah yang ada yang tidak terikat pada si reseptor tadi. Ya. Jadi makanya dia dikatakan reseptor berpasangan dengan protein. Jadi secara struktural si G protein itu hanya berada di dekat si reseptor dari si epinefrin tadi. Ketika epinefrin masuk ke alpha atau beta adrenoreseptor, di situ dia akan membuka satu celah untuk ditempati oleh si G protein. Nah, si G protein yang sudah teraktivasi di sini dia akan menginduksi adenosiklase untuk mengaktifkan protein kinase A. Nah, dari situ barulah akan terjadi proses sintesis glikogen atau proses penghambatan sintesis dari glikogen. Ya. Jadi contoh hormon yang bekerja pada permukaan adalah epinefrin. Ya. Kemudian yang menarik adalah dari satu hormon itu ada yang memiliki dua reseptor yang berbeda tipenya, ya fungsinya. Dua yang berbeda fungsinya gitu ya. Tapi model tipe reseptornya sama. Di sini contohnya adalah epinefrin. Ya. Ada alpha reseptor dan beta reseptor. Jadi ada alpha adrenoreseptor dan beta adrenoreseptor. Yang mana ketika dia berinteraksi dengan salah satu dari reseptor tersebut, bisa menghasilkan efek fisiologi yang berbeda. Ya.
Contohnya ketika dia berinteraksi dengan reseptor alfa, di sini dia akan mengakibatkan konstriksi pada sel pembuluh darah. Berbeda dengan ketika si epinefrin itu melekat pada beta reseptor, dia akan menginduksi atau mendilatasi pembuluh darah atau memperlebar pembuluh darah. Nah, jadi dari satu molekul hormon itu bisa menempati dua target yang berbeda. Kemudian ada jalur signaling endokrin, ya. Nah, endokrin tadi kan dia menuju ke seluruh tubuh, ya. Proses signalingnya ya dari organ ke seluruh, dari satu sistem jaringan ke seluruh tubuh. Nah, di sini fungsi dari hormon itu adalah untuk meregulasi suatu sirkulasi. Ya, dari kembali ke awal dia berfungsi untuk meregulasi suatu sirkulasi. Berarti ada respon atau ada feedback atau apa ya bahasa Indonesia, sebenarnya feedback itu umpan balik atau respon yang berlawanan dengan yang dipicu oleh suatu hormon tertentu. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menghentikan ekskresi atau kerja dari hormon yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu tadi. Ya, jadi sehingga mencapai suatu kondisi yang disebut homeostasis. Jadi homeostasis itu adalah suatu kondisi di mana suatu zat tertentu memiliki parameter yang seimbang. Istilahnya tidak lebih atau tidak kurang. Ya. Contohnya di sini adalah kadar glukosa darah, ya, yang nilai homeostasisnya yaitu sekitar 90 mg per 1 ml. Di sini untuk mencapai titik homeostasis itu bisa melalui bisa dipengaruhi oleh dua hormon yang berbeda, gitu ya. Berarti yang kerjanya berlawanan dan targetnya itu juga berlawanan, ya. Yang pertama contohnya ketika level glukosa darah itu meningkat. Ketika level glukosa darah itu meningkat, di sini akan meningkatkan proses pelepasan insulin, ya. Akan meningkatkan proses pelepasan insulin yang akan menurunkan meningkatkan level glukosa darah. Ketika level glukosa darah sudah turun dari awalnya meningkat, dia akan menuju proses level homeostasis atau level glukosa normal. Hal sebaliknya juga akan berfungsi ketika glukosa darah itu pada level yang sangat rendah. Jadi ketika level glukosa darah itu sangat rendah, di sini si pankreas, ya, sel alfa itu akan melepaskan glukagon. Nah, jadi glukagon di sini akan merangsang hati untuk melepaskan glikogen atau cadangan glukosa darah, sehingga level glukosa darah itu meningkat, sehingga dicapai level homeostasis yang diinginkan. Jadi di sini dalam satu organ atau satu sistem jaringan itu bisa mengeluarkan dua hormon yang memiliki fungsi yang berbeda, ya, untuk